Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku kelas 9? Saya Budi Utomo. Semoga kamu selalu sehat dimanapun kamu berada. Tetap jaga kondisi. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai kondisi alam dan dinamika penduduk di dunia. Yang kemarin emang saya belum memberikan pemahaman yang lebih di materi ini. Jadi hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang konkret mengenai kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Pertama, benua Asia, yaitu dan kondisi alamnya. Indonesia, daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Ini kondisi alamnya. Kemudian terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis, kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Korea Selatan, terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taebaek. Taebaek memiliki hujan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju, dan iklim sedang dengan 4 musim. Ini adalah negara di benua Asia, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Kondisi penduduknya, rata-rata penduduk benua Asia itu digambarkan piramid itu seperti ini, seperti ballpoint. Jumlah penduduk paling tinggi, keragaman budaya penduduk sangat tinggi, kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri. Bagaimana kita bisa lihat angkatan kerja dimulai umur 19 sampai dengan umur 55 atau 60 itu sangat tinggi, sehingga faktor produktif di negara-negara Asia termasuk di Indonesia dan Korea Selatan itu sangat tinggi. Kemudian benua Amerika, kondisi alamnya, Amerika Serikat itu memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Penampakan alam yang terkenal yaitu Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Kemudian Chili, negara terpanjang dan tersempit di dunia. Penampakan alam yang terkenal yaitu gurun Atacama. 2/3 bagian utara Chili terletak di atas lempeng Nazca. Nah, ini piramidnya. Kalau Amerika Utara itu didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduk rendah, perkembangan teknologi sangat maju. Bagaimana ini bisa kita lihat usia faktor produktif antara 19 sampai dengan 60 itu hampir sama. Kemudian Amerika Selatan, kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris. Dikenal sebagai wilayah Amerika Latin, kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil karena apa? Karena sering terjadi konflik internal di setiap negara. Nah, ini biasanya kalau negara maju itu sebelah kiri, kalau negara berkembang itu sebelah kanan piramidnya, bentuk piramid sebuah negara. Kemudian kondisi alam dan dinamika benua Afrika. Itu pertama ada Mesir, terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besar berada di wilayah subtropis cenderung kering dan dilewati sungai Nil yang terdapat di pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup oleh lapisan batuan gamping. Kemudian Nigeria, beriklim tropis, terdapat penampakan berupa gurun, pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Terdapat sungai Niger. Kita lihat bagaimana kondisi penduduknya. Oke, piramid kondisi penduduk wilayah
Afrika. Jadi kalau negara miskin atau negara yang belum berkembang, bisa tingkat yang belum berkembang, itu piramidnya seperti ini. Bagaimana usia anak-anak sampai dengan usia sekolah dimulai umur 5 tahun sampai dengan 18 tahun itu sangat tinggi di sana. Jadi potensi untuk mengembangkan anak, mengembangkan potensi setiap negara, SDM-nya itu sangat tinggi di Afrika. Persebaran penduduk tidak merata, kebanyakan di kota, kemudian banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Kemudian kondisi di benua Eropa, ada Inggris, dipengaruhi arus laut panas yaitu Gulf Stream yang sejuk dan basah. Daerah iklim subtropis terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Prancis, sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah, terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Nah, ini sama aja kayak di Amerika Utara tadi, piramid penduduk negara maju, yang mana usia produktif dan itu sangat lurus atau tidak ada perkembangan. Tingkat fenomena aging population, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, tingkat kesehatan perekonomian dan penduduk relatif baik, dan banyak negara maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai dinamika penduduk di setiap negara dan keadaan alam di setiap negara dan dinamika penduduk di setiap benua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.